Deklarasi pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani WBBM digelar di Polres Fakfak. Pendaftaran Bintara Noken sudah mencapai 4.000 orang dari kuota yang disiapkan tahun ini oleh Polda Papua Barat sebanyak 1.500 orang. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Jeffrey Arizona dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Deklarasi pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani WBBM digelar di Polres Fakfak diwujudkan dengan penandatanganan fakta integritas. Sebelum melakukan penandatanganan dan pencanangan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani WBBM, Kapolres Fakfak AKBP Ongki Isgunawan dalam arahannya mengatakan, untuk mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi telah dirancang berbagai kegiatan terkait pelayanan publik, diantaranya PAM atau pengamanan aktivitas keagamaan. Kemudian program-program tersebut ada beberapa program yang kami launching yang berkaitan dengan pelayanan publik. Ya, yang pertama ada PAM IFA itu pengamanan aktivitas keagamaan. Di mana kegiatan ini itu bersinergi antara Polri, kemudian TNI maupun organisasi kepemudaan. Nanti kita rolling kalau untuk organisasi kepemudaan karena banyak di sini Bapak ya, ada Ikatan Pemuda Kini, ada mungkin dari KPPI, kemudian ada dari Banser dan sebagainya. Kegiatan ini intinya adalah kita mengamankan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh Dalam kaitannya dengan itu, 19 Maret 2021 kemarin bertempat di Aula Anton Sujarwo, Polres Fakfak, Papua Barat. Pencanangan dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan yang profesional, bersih, bebas dari pungutan liar. Komitmen pencanangan pembangunan zona integritas tersebut ditandai dengan penandatanganan fakta integritas oleh Kapolres Fakfak AKBP Ongki Isgunawan SIK yang diikuti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Fakfak. Bupati Fakfak yang diwakili staf ahli bidang perekonomian Arianto Patiran, Kajari Fakfak Anton Arifullah, dan Dim 1803 Fakfak yang diwakili dan Ramil Karas, Letda Yusuf Mobilala, Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, Ketua Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kabupaten Fakfak, tokoh pemuda, wartawan, LSM, dan juga para kasat, serta Kapolsek di wilayah Polres Fakfak. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pendaftaran Bintara Noken sudah mencapai 4.000 orang dari kuota yang disiapkan tahun ini oleh Polda Papua Barat sebanyak 1.500 orang. Animo pendaftaran Bintara Noken sangat besar. Terbukti hingga saat ini sudah ada 4.000 pendaftar yang melakukan pendaftaran dari kabupaten kota di Papua Barat, baik pendaftar khusus orang asli Papua maupun non-Papua. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornogogo Sihombing mengatakan, meski animo pendaftaran Bintara Noken sangat besar, namun pihaknya tetap konsisten dengan penerimaan 1.500 orang. Sehingga jumlah animo yang sudah mencapai 4.000 orang, maka pendaftar yang akan masuk menjadi polisi juga harus siap bersaing menjadi yang terbaik. Untuk itu, Kapolda meminta kepada seluruh pendaftar agar menyiapkan diri mereka dengan sebaik-baiknya. Memang animonya sangat besar ya. Tapi tetap kita patok ya, karena memang ini kan terkait dengan Bintara Otsus ya, Bintara Noken atau Bintara Otsus yang memang dananya itu dari dana Otsus. Nah, namun kita ketahui bahwa permintaan 1.500 ini kan besar ya. Artinya ini sudah banyak. Jadi masyarakat juga nanti kompetisi dengan teman sendiri ya, artinya dengan orang asli Papua yang lain. Nah, untuk itu dipersiapkan lah ya, persiapkan secara matang
kesiapan bagaimana jasmaninya, bagaimana kesehatannya. Tolong yang mendaftar itu harus betul-betul siap. Kapolda Papua Barat juga mengatakan nantinya pelaksanaan perekrutan Bintara Noken secara proaktif seperti ini bisa berjalan dengan baik. Bukan tidak mungkin tahun depan Mabes Polri bisa kembali melaksanakan pendaftaran Bintara Noken di Polda Papua Barat. Namun apabila masyarakat hanya melakukan protes dan menginginkan untuk masuk menjadi Bintara Noken, maka hal ini perlu dilihat kembali. Karena masyarakat perlu tahu bahwa mereka yang menjadi Bintara Noken harus sudah siap menjadi anggota personil Polda Papua Barat dan harus benar-benar siap. Jadi saya harus menyatakan bahwa 1.500 ini coba kita lihat di tahun ini. Kalau memang pelaksanaan rekrutmen secara proaktif seperti ini, kalau secara Bintara Noken seperti Bintara Otsus seperti ini bisa berjalan dengan baik dan Mabes Polri bisa melihat seleksinya itu juga dapat berjalan dengan baik, ini justru kesempatan kita untuk kemungkinan tahun depan ada lagi seperti itu. Ya toh? Tapi kalau dilihat nanti agak kurang ini, masyarakat juga hanya maunya masuk aja tapi tidak berkualitas, protes apa semua, ya kami nggak akan toleransi karena dia akan bergabung dengan kepolisian yang memang memerlukan kualitas dan yang mumpuni, yang baik, yang sesuai dengan harapan kita. Dengan adanya penerimaan Bintara Otsus diharapkan kepada generasi Papua harus bisa menyiapkan diri, baik secara fisik dan juga akademik, agar bisa bersaing dalam proses seleksi karena Polda Papua Barat ingin merekrut polisi yang berkualitas. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan resmi membuka rapat kerja keempat Sinode GKI di Tanah Papua, Klasis Ayamaru Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Pelaksanaan rapat kerja keempat Sinode GKI di Tanah Papua yang dibuka dengan resmi yang ditandai penabuhan tifa oleh Gubernur Papua Barat, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Ketua Umum Panitia Raker, Pangdam 17 Kaswari, dan Kapolda Papua Barat yang berlangsung pada tanggal 16 Maret 2021 di Klasis GKI Ayamaru Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Rapat kerja tahun 2021 dengan tema Datanglah Kerajaanmu, subtema menjadi gereja yang dewasa, mandiri, dan misioner. Pelaksanaan raker keempat AM Sinode GKI di Tanah Papua tahun ini cukup berbeda di tengah masa pandemi COVID-19. Dari jumlah peserta yang hadir, sebanyak 490 orang yang diutus masing-masing klasis di Tanah Papua. Sejumlah peserta yang mengikuti raker tersebut diwajibkan protokol kesehatan selama raker berlangsung. Ketua Umum Panitia Raker 4 yang juga selaku Bupati Maibrat, Bernan Sagrim, menyampaikan pelaksanaan raker sesuai mandat Surat Keputusan BP Kerja AM Sinode GKI di Tanah Papua dengan tujuan agar seluruh agenda berjalan aman dan tertib, terutama suksesnya evaluasi program dan sukses Apademen Tata Gereja Sinode GKI di Tanah Papua dan sukses dalam merumuskan rekomendasi strategis teologis dengan tujuan agar seluruh agenda berjalan aman dan tertib, terutama sukses evaluasi program dan sukses Apademen Tata Gereja Sinode GKI di Tanah Papua, dan sukses dalam merumuskan rekomendasi strategis teologis yang akan ditindaklanjuti dalam sidang Sinode GKI di Tanah Papua tahun 2022 di Kabupaten Iapen, Waropen. Agar selama raker di Kabupaten Maibrat, terutama di Klasis Ayamaru, terutama selama peserta ada sini, agar kita semua lakukan pengetatan terhadap 3M dan 1B, protokol COVID-19, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan wajib berdoa, agar kita dalam kondisi sehat sampai dengan selesai raker ini pulang dengan selamat dan damai. Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu berpesan, tugas GKI di Tanah Papua untuk menjaga dan mengawal agar Papua yang selalu direnungkan sebagai tanah damai benar-benar terwujud. Namun di atas tanah yang damai harus ada keadilan dan kebenaran, tidak ada lagi yang terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Tugas panggilan kita bersama untuk senantiasa menjaga, mengawal agar Papua yang selalu didengungkan sebagai tanah damai ini benar-benar terwujud.
Kita semua terpanggil untuk menjaga Papua sebagai tanah damai. Tetapi di atas tanah yang damai ini harus ada keadilan, harus ada kebenaran. Tidak boleh lagi terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Ini penting. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan, rapat kerja keempat merupakan rapat kerja terakhir yang akan dibahas. Untuk itu, Gubernur Papua Barat berharap agar raker tersebut selama 4 hari dapat menghasilkan produk pembahasan sesuai visi misi gereja GKI di tanah Papua. Peserta raker yang berbahagia, rapat kerja 4 ini merupakan rapat kerja terakhir pengurus Badan Pekerjaan Sinode periode 2017-2022. Maka salah satu bagian yang penting akan dibahas yaitu materi amandemen tata gereja, materi pokok-pokok panggilan pelayanan gereja P4G 2022-2027. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Arizona mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.